Ih, jago banget ya orang ini motong cuminya, bersih. Kamu yang suka makan cumi, nikmatin deh sekarang sebelum kamu yang dimakan cumi. Yap, cumi-cumi adalah salah satu spesies yang diprediksi akan menguasai bumi ketika nanti kita manusia udah punah, geng. Selain cumi, apalagi spesies yang bakal berkuasa di bumi? Klik subscribe dulu dong kalau mau tahu. Pertama, cumi-cumi. Yap, makhluk laut yang mengerikan ini akan jadi salah satu spesies yang menguasai bumi ketika manusia nggak ada. Yap, saking seringnya manusia menangkap ikan, populasi dari cephalopods alias geng cumi dan gurita semakin banyak. Karena mereka memiliki kemampuan bertahan hidup yang tinggi dan dikala spesies lain berkurang, mereka malah tambah banyak. Ahli kelautan sampai menyebut mereka weeds of the sea, alias rumput liar laut saking susahnya dibasmi. Belum lagi mereka juga punya otak yang cara kerjanya hampir sama kayak manusia alias bisa belajar. Dan karena mereka bisa adaptasi sama iklim ekstrim macam spesies cumi humble jumbo yang jadi besar karena iklim ekstrim laut Pasifik, bisa jadi mereka nantinya akan pindah ke darat. Ih, serem. Kedua, tikus. Spesies yang bisa jijik bisa lucu ini juga bisa menguasai bumi ketika manusia punah, kan? Karena sama kayak cumi, tikus juga punya kemampuan bertahan hidup yang sangat tinggi. Mereka bisa hidup di kondisi lingkungan apapun tanpa peduli suhu, kotor, ataupun bersih. Dan mereka nggak pilih-pilih makanan, semua dinom-nom. Secara populasi pun mereka terus bertambah. Udah gitu, mereka punya kemampuan sosial kayak manusia, lantaran mereka hidup bermasyarakat dalam koloni yang saling bersaing untuk hidup. Tapi tenang, menurut ahli paleontologi, butuh waktu setidaknya 3-10 juta tahun buat tikus menjadi penguasa bumi. Ketiga, kera. Nggak kaget ya, geng? Secara udah sering kita lihat di film-film, kera menguasai bumi setelah kepunahan manusia, macam di serial Planet of the Apes. Kamu tentu tahu kan kalau kemampuan berpikir kera mendekati manusia? Mereka juga bisa berkomunikasi dan punya kemampuan menyelesaikan masalah. Belum lagi tahun 2015 kemarin, arkeologis Jerman Christoph Boos menemukan bahwa kera telah berevolusi setara dengan manusia zaman batu. Yang artinya 2,5 juta tahun dari sekarang, kalau manusia masih ada, mereka akan berperang dengan kera memperebutkan bumi, geng. Keempat, water bear. Dikenal juga dengan nama tardigrade. Besarnya sih cuma 1 mm aja, tapi kemampuan bertahan hidupnya mengalahkan spesies manapun di bumi. Sudah ada sejak 500 juta tahun yang lalu, water bear bisa dibilang nggak berevolusi lantaran sanggup beradaptasi pada kondisi apapun. Dari dingin minus 328 derajat, panas 300 derajat Celcius sampai tekanan 6.000 kali atmosfer bumi. Ini terjadi karena water bear bisa memasuki kondisi zen di mana mereka bisa menciptakan protein dan gula untuk memberi makan diri sendiri dan melindungi sel mereka dari perubahan lingkungan. Bahkan tahun 2007, ketika dikirim keluar angkasa tanpa oksigen selama 10 hari oleh ilmuwan Eropa, mereka pulang udah pada bawa anak, geng. Gila ya? Terakhir, semut. Sama kayak water bear, semut udah ada di bumi ratusan juta tahun, tepatnya sejak 110 hingga 130 juta tahun yang lalu. Dan setelah punahnya dinosaurus, semut mengalami perkembangan pesat menyebar ke seluruh penjuru bumi. Diprediksi jumlah semut bumi mencapai 10 kuadriliun jauh di atas populasi manusia yang cuma sekitar 7 miliar. Mereka pun cuma punya sistem sosial, hidup berkelompok di dalam koloni yang terbagi dalam kelas-kelas yang masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Kerennya lagi, koloni semut juga tergabung di dalam koloni super yang mencakup keseluruhan bumi alias nggak ada perpisahan. Semuanya akur di dalam satu koloni. Bayangin kalau 10 kuadriliun semut sebumi ini kompak menyerang manusia, geng. Ngeri. Itulah dia, geng, 5 spesies yang akan menguasai bumi ketika manusia punah. Spesies apa lagi yang menurut kamu bisa jadi penguasa bumi juga? Share di komen yuk. Jangan lupa juga like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Yuk lanjut tonton 4 hal yang terjadi ketika manusia berganti kelamin, serta 4 menu takjil buka puasa yang sehat dikonsumsi dan rendah kalori dari Dr. Babe. Assalamualaikum, geng.